mendapatkan teman kita yang kebetulan beliau adalah sarjana pendidikan dan insya Allah calon master pendidikan, dan kebetulan juga profesinya sebagai seorang pendidik dan pengajar, pasti akan lebih tepat untuk menyampaikannya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Olivia. Oke, terima kasih Pak Hasan. Selamat siang Bu Eti. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, mohon izin hari ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar serta analisis berbagai teori kecerdasan dan kontroversinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang belajarnya dulu. Belajar di sini simpelnya, arti simpelnya yang kita pakai itu adalah mencari tahu, apalagi menuntut, menggali, dan meminta. Nah, itu bahasa simpel yang kita pakai kesehari-hariannya. Tapi di sini ada beberapa ahli yang mengartikan belajar. Tiga ya harusnya ya. Tiga yang saya sisipkan di slide adalah yang pertama, belajar menurut Paul Agent dan Don Kochak. Mereka mengatakan bahwa belajar itu a change in a person mental structure that provides the capacity to demonstrate change in behavior. Artinya belajar itu adanya perubahan mental, dari perubahan mental tersebut adanya perubahan kepada perilaku. Itu menurut Paul Agent dan Don Kochak. Perubahan mental, dari perubahan mental tersebut maka berubahnya perilaku kita. Yang kedua, menurut Kinsky. Menurut Kinsky, dia mengatakan bahwa learning is the process by which behavior in the broader sense is originated or changed through practice or training. Kinsky mengatakan bahwa belajar itu proses di mana tingkah laku itu timbul atau dirubah melalui latihan atau praktek kebiasaan. Jadi berarti dua pendapat ini dari Paul Agent dan Don Kochak beserta Kinsky punya inti yang sama. Belajar itu merubah perilaku kita. Dengan kita belajar, maka perilaku kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terus kutipan yang ketiga itu adalah kutipan dari, sebentar Pak Hasan boleh kembali dulu. Oke. Kutipan yang ketiga di sini itu menurut kami, menurut Pemakala, mengatakan kita menyimpulkan dari beberapa para ahli yang mengartikan tentang belajar, kami menyimpulkan bahwa belajar itu kegiatan memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Nah, kita tambahkan kalimat pengalaman, melalui pengalamannya. Jadi, intinya belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum baik menjadi baik, dari yang masih gelap, akhirnya kita bisa sedikit-sedikit ada cahaya lah ya dari belajar di sini. Selanjutnya ada tujuan belajar. Tujuan belajar ini kami petik dari Pak Sadirman. Dari Pak Sadirman yang ada di bukunya yaitu Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Beliau mengatakan tujuan belajar secara umum itu ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Itu tujuan utama banget dalam belajar, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dari pengetahuan di sini, kami pasangkan dengan kata pikiran gitu. Jadi kalau pengetahuan berarti kita sama dengan kita diminta untuk berpikir. Kalau kita punya pengetahuan, maka kita juga pasti mampu berpikir. Pengetahuan itu tidak bisa dikembangkan dengan cara berpikir, begitupun sebaliknya. Berpikir juga nggak bisa
nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengetahuan. Kalau kita mau mikir, kita harus punya ilmunya. Kalau kita ingin berilmu, ya kita harus berpikir. Jadi seperti dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan antara pengetahuan dengan berpikir. Selanjutnya yang kedua yaitu penanaman konsep dan keterampilan. Sama seperti pengetahuan dan berpikir, konsep dan keterampilan juga tidak bisa dipisahkan. Sama seperti dua sisi mata koin juga. Kalau kita ingin merancang sebuah konsep, maka kita butuh keterampilan. Kalau kita ingin membuat membuat karya seni, membuat sebuah keterampilan, maka kita juga membutuhkan konsep agar hasil dari keterampilan yang ingin kita salurkan hasilnya juga nggak setengah-setengah. Jadi sama seperti pengetahuan dan berpikir, konsep dan keterampilan juga tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembentukan sikap. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang definisi belajar, tujuan belajar di sini ada juga tentang pembentukan sikap. Dari yang belum baik menjadi baik, dari yang belum tahu menjadi tahu. Jadi istilah katanya tuh kayak apa ya? Kayak peribahasa yang bunyinya semakin berisi padi maka semakin merunduk. Nah seperti itu istilah umumnya dari tujuan belajar yang ketiga, yaitu pembentukan sikap. Selanjutnya yaitu apa nih? Oke, tiga perubahan yang terjadi pada orang yang belajar. Pada kita sedang belajar nih. Nah, perubahan apa aja yang terjadi? Ada tiga ranah. Menurut taksonomi Bloom dan Simpson, mereka mengatakan bahwa tiga ranah tersebut adalah yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif di sini artinya pengetahuan, logikanya jalan, sikapnya jadi lebih ke nilai. Ranah kognitif di sini tuh lebih ke pengetahuan, nilainya. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif di sini artinya yaitu sikap, bagaimana cara dia berpartisipasi, bagaimana cara dia berorganisasi, bagaimana cara dia menerima masukan, bagaimana cara dia menerima kritik. Nah, lebih ke pembentukan pola hidup, pembentukan sikapnya kalau di ranah afektif. Poin yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik di sini fisik, tetapi bukan berarti adanya perubahan pada fisik di sini, bukan berarti maksudnya dari yang tadinya gemuk karena belajar terus-menerus karena banyak tugas, jadi dia sedikit lebih kurus, bukan di situ maksudnya ya. Maksud ranah psikomotorik di sini adalah di mana dia mampu membiasakan diri dia menjadi membiasakan diri dia dengan sikap-sikap yang baik, dengan sikap-sikap yang terbimbing, yang terarah, bagaimana cara dia dapat menjadi problem solver dari masalah-masalah yang dia hadapi. Oke, selanjutnya yaitu subjudul yang kedua yaitu keberhasilan belajar. Ada beberapa poin tentang keberhasilan belajar. Poin yang pertama yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini, yang dimaksud dengan indikator keberhasilan di sini adalah daya serap si penerima atau peserta didik yang kita sebut ya. Daya serapnya bagaimana? Biasanya ada beberapa peserta didik yang sama-sama duduk di kelas 3 misal. Tapi antara anak A dan anak B itu pasti memiliki daya tangkap, daya serap yang berbeda. Maka kenapa daya serap merupakan indikator paling utama dalam keberhasilan belajar? Ya karena dengan daya serap itu kita bisa membedakan, oh si anak ini mampu atau enggak mampu, si anak ini bisa atau tidak bisa. Selanjutnya poin yang kedua dalam keberhasilan belajar yaitu alat. Alat dalam artian kita sebagai pendidik bisa mengatakan si anak ini berhasil atau tidaknya dalam belajar. Berhasil atau tidaknya dalam belajar itu bisa kita tes, bisa kita tahu dengan menggunakan alat. Alatnya apa? Ya alatnya dengan tes. Di sini ada 3 poin, ada 3 tes yang saya masukkan. Yang pertama yaitu tes formatif, yang kedua tes subsumatif, dan yang ketiga tes sumatif. Apa itu tes formatif?
apa itu sumatif dan sumatif. Tes formatif di sini bahasa kita sebagai pendidik di bahasa saya kalau di sekolah itu tes formatif ini disebutnya dengan ulangan harian. Nah, bahasa kita zaman kita sekolah tuh ulangan harian. Jadi setiap satu bab pelajaran habis, maka guru akan mengevaluasi kita. Nah, itu disebut dengan tes formatif, ulangan harian. Sedangkan yang kedua, tes subsumatif di sini adalah tes yang dilakukan pada saat tengah semester per 3 bulan yang kemarin kita sudah lakukan di kampus juga. Nah, itu adalah bukan contoh, nama lain dari tes subsumatif. Dan yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes sumatif di sini bahasa kita atau bahasa yang sering kita sebut itu adalah UKK, ujian kenaikan kelas, atau biasa yang dilaksanakan pada akhir setiap pembelajaran, setiap semester. Itu namanya tes sumatif atau kenaikan kelas. Poin yang ketiga yaitu tingkat keberhasilan. Setiap siswa pasti berhasilnya nggak sama ya, ada tingkatnya, pasti ada tangganya. Di mana si siswa ini mampu menerima semua materi yang diberi atau beberapa persen saja. Nah, di sini tingkat keberhasilannya ada 4 poin, yaitu maksimal, optimal, minimal, dan kurang. Maksimal di sini bagaimana kita tahu si anak tersebut itu maksimal? Presentasinya ada di poin, ada di angka 100%. Jika anak tersebut kita kasih soal 10 misalkan, maka anak tersebut mampu menjawab 10 soalnya, 10-10-nya semua soal mampu dia jawab, maka itu siswa tersebut bisa kita katakan tingkat keberhasilannya maksimal. Berarti ada di presentasi ke 100%, di 100%. Selanjutnya optimal. Optimal di sini ada di tingkatan 76% sampai 99%. Jadi kalau 10 soal, siswa tersebut mampu menjawab 8 soal yang benar, maka dia ada di tingkat optimal. Minimal. Minimal itu ada di presentasi 60% sampai dengan 75%. Jika 10 soal berarti 7 atau sampai 6 dia mampu menjawab benar, maka dia ada di minimal. Sedangkan kurang, maka itu di bawah 60%. Gitu. Selanjutnya, ada faktor menghilang. Oke. Pak Hasan menghilang. Saya lanjut aja ya. Selanjutnya ada faktor. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Ada apa aja? Yang pertama ada faktor internal, dan ada faktor eksternal. Ada faktor internal di sini dari dalam diri siswa tersebut. Dari dalam diri sendiri, dari dalam si siswa tersebut apa aja, dari segi psikologis anak, bagaimana kejiwaannya, dari segi biologis anak, bagaimana fisiknya, apakah ada cacat ataukah ada kekurangan pada tubuhnya. Yang ketiga dari segi intelektual anak didik. Yang keempat dari segi kesenangan terhadap pelajaran. Sebenarnya poin yang keempat, kesenangan terhadap pelajaran, saya sedikit kurang setuju gitu. Kenapa sedikit kurang setuju? Saya nggak tahu apa memang diri saya pribadi sendiri atau teman-teman yang lain semasa sekolahnya juga seperti itu, saya nggak tahu. Tapi saya lebih setuju saya ganti kata pelajarannya ini, saya ganti terhadap guru, kesenangan terhadap guru. Karena gini, kalau kita suka sama pelajaran tersebut, tapi pembawaan gurunya monoton, pembawaan gurunya ya udah gitu-gitu aja lah, itu bakal bosen gitu, bete. Jadi walaupun sesuka-sukanya kita dengan pelajaran tersebut, kalau pembawaan gurunya nggak bagus, monoton, ya kita juga nggak bakal masuk ilmu yang dikasih sama gurunya gitu. Makanya sebenarnya saya mau ganti kesenangan terhadap gurunya, bukan terhadap pelajarannya. Begitu sebaliknya, kalau pelajaran yang nggak kita suka, mau matematika, hitung-hitungan, fisika, segala macam, kalau gurunya pembawaannya enak, happy, enjoy, dia mampu memecahkan kebetean yang ada di kelas, maka ya pasti bisa jadi anak tersebut bakal enjoy juga dengan pelajaran yang notabene menjadi suatu hal yang ditakutkan gitu, kayak contohnya matematika atau fisika.
Nah, selanjutnya dari segi eksternalnya yaitu guru. Salah satunya adalah guru. Bentar, Pak Hasan, belum selesai. Dari segi eksternalnya yaitu guru. Guru di sini maksudnya adalah selain guru juga ada dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dari faktor masyarakatnya, dari apalagi nih, dari ya itulah salah tiganya, dari faktor masyarakat, dari faktor keluarga, dari faktor sekolah. Nah, dari faktor sekolah saya ambil contoh yaitu guru. Gurunya, pendidiknya, bagaimana kepribadiannya, apakah dia mampu menjadi contoh yang baik untuk anak muridnya ketika ia berada di depan kelas, apakah dia bisa digugu dan ditiru saat dia berada di sekolah atau berada di depan kelas. Yang kedua, pandangan terhadap peserta didik. Di sini saya kasih contoh pandangan terhadap peserta didik adalah gini, biasanya ada beberapa orang tua murid yang selalu kasih reward ke gurunya. Orang tua tersebut tahu kekurangan si anak. Anak saya belum bisa begini, Miss. Anak saya belum bisa begitu, Bu. Nah, kasih reward lah tuh si gurunya. Karena keseringan si guru tersebut mendapat reward dari orang tua si A, maka secara tidak langsung si guru tersebut tuh kayak pilih kasih gitu. Dia lebih sering kasih aku reward nih, mamanya sering kasih reward ke aku. Oke lah, nilainya 60, tapi ketika di rapot dia bisa mendapat lebih dari 60. Nah, itu berarti si guru tersebut tidak dapat menyamaratakan, tidak dapat tidak dapat berpandangan, masih pilih kasih lah, istilah kasarnya seperti itu. Masih pilih kasih. Selanjutnya yaitu poin latar belakang dan pengalaman. Latar belakang pendidikan guru. Kalau ijazahnya bahasa Arab disuruh ngajar matematika ya bakal hancur, nggak bisa. Nah, jadi latar belakang juga penting. Pengalaman juga penting. Kalau belum berpengalaman atau masih coba-coba, bisa jadi bukan menjadi guru gitu, bukan menjadi yang digugu atau ditiru. Karena kebetulan pengalaman saya pribadi, pertama saya masuk ke kelas itu karena pengalaman kurang, pengetahuan saya sebagai guru kurang, saya pernah membawa masalah pribadi saya ke sekolah, ke anak murid. Nah, itu sebenarnya nggak boleh banget tuh, tapi karena memang pengalaman dan ilmu saya menjadi guru belum mumpuni, belum cukup, maka pada saat itu saya mikir, kayaknya salah deh, ternyata ya memang tidak baik, dan itu tidak benar. Nah, gitu. Jadi pengalaman itu memang harus ada juga sih untuk menjadi guru, menjadi hal-hal yang penting juga. Oke, next selanjutnya sub judul yang ketiga yaitu tentang kecerdasan. Kecerdasan atau yang biasa kita sebut dengan intelligence, yang berarti Pak Rifki Fauzi boleh di-mute dulu mikrofonnya. Terima kasih. Oke. Kecerdasan, subjudul yang ketiga yaitu kecerdasan atau yang biasa kita sebut bahasa yang lebih kerennya itu intelligence. Nah, intelligence ini punya arti to organize, to relate, and to bind together, yang artinya menyatukan atau menghubungkan satu sama lain. Nah, apa sih maksudnya? Saya memetik atau mengutip dari salah satu ahli, yaitu Raymond Bernard Kettle. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan itu kemampuan yang berasal dari bawaan, dari biologis, dari mama papa kita, yang diperoleh sejak lahir. Nah, yang diperoleh sejak lahir dan juga pasti ada pengaruhnya dari pendidikan yang kita pelajari dan dari pengalaman yang kita dapatkan. Nah, itu kecerdasan. Jadi bukan cuma sekedar faktor biologis aja, tapi kecerdasan juga dapat kita asah atau harus kita asah dari pendidikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan juga pengalaman yang kita dapatkan. Menurut kami, menurut pemakalah, kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini menuntut kemampuan berpikir. Nah, kalau ada masalah, ya berpikir gitu. Untuk memecahkannya dengan cara berpikir bagaimana nih ya, 1 tambah 1, aduh gimana nih 1 tambah 1. Nah, kita harus berpikir
menggunakan pikiran kita untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, macam-macam kecerdasan menurut para ahli psikologi di dunia. Hasan, boleh di next. Oke. Ada 3 kecerdasan yang ada 3 macam kecerdasan menurut para ahli psikologi di dunia. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Teman-teman pasti sudah tahu ya, saya hanya mengupas sedikit aja. Kecerdasan intelektual itu lebih ke pengetahuan. Anak itu pintar matematika, anak itu pintar menghafal, anak itu selalu ranking 1, maka bisa dikatakan bisa dikategorikan anak tersebut cerdas intelektualnya, cerdas pengetahuannya, pinter matematika, ranking 1. Nah, itu udah anak pinter nih gitu. Udah masuk ke dalam kategori kecerdasan intelektual. Biasanya kecerdasan intelektual ini di masyarakat di masyarakat itu selalu dikatakan bahwa anak yang pinter ini anak yang sukses gitu. Menjadi tolak ukur, menjadi alat ukur. Kecerdasan intelektual ini menjadi alat ukur untuk dikatakan bahwa anak ini nanti bakalan sukses nih. Padahal sebenarnya cerdas intelektual aja nggak cukup gitu. Karena belum tentu orang pinter punya kerjaan, punya kesuksesan yang luar biasa atau pekerjaan yang mumpuni hanya karena dengan kecerdasan intelektual aja. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional di sini berarti self control, self image. Maksudnya dia mampu mengendalikan diri dia, mengendalikan perasaan dia, mengendalikan emosi dia gitu, mampu mengendalikan akalnya gitu. Lebih ke hati, lebih ke perasa sepertinya kalau kecerdasan emosional. Yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual di sini ringkasnya kecerdasan ini mengajak kita atau biasanya orang ini tuh selalu mengajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk selalu berbuat baik, berbuat yang positif. Hubungan dia dengan Tuhannya. Kalau menurut agama ya, kalau di dalam agama berarti bagaimana dia dapat istiqomah, bagaimana dia dapat rendah hati, tulus, dan berakhlak. Itu menurut agama tuh seperti itu kalau kecerdasan spiritual. Next, selanjutnya ada beberapa teori kecerdasan. Multiple intelligence, kecerdasan majemuk yang dikutip atau yang dimaksud oleh Howard Gardner. Howard Gardner mengatakan ada 9. Yang pertama yaitu kecerdasan gambar atau spasial. Nah, apa ini? Contoh kasarnya yaitu orang yang suka ngelukis, orang yang suka ngegambar, otak kanannya lebih dominan. Nah, itu berarti orang tersebut ada di kategori visual spasial, kecerdasan gambar atau spasial. Orang yang suka gambar, pelukis, desainer, arsitek. Nah, itu adalah orang yang memiliki kecerdasan spasial. Yang kedua yaitu kecerdasan interpersonal. Interpersonal di sini maksudnya contohnya seperti orang yang pintar bergaul sama siapa aja masuk, mau yang tua, mau yang muda, mau yang bagaimanapun, siapa aja masuk. Dia mampu berekspresi, dia mampu bergaul dengan siapapun, bersosialisasi dengan siapapun tanpa pandang bulu, istilahnya seperti itu. Yang ketiga yaitu kecerdasan kinestetik atau fisik. Contohnya seperti misal kayak atlet di sini dia mempunyai kecerdasan kinestetik, ada di dalam kelompok kinestetik. Terus penari, artis yang suka drama-drama kayak gitu hidupnya, nah itu kecerdasan kinestetik. Yang keempat yaitu kecerdasan verbal bahasa. Kecerdasan verbal bahasa linguistik, bagaimana cara dia mengekspresikan pikirannya, biasanya kalau lagi galau suka nyanyi sendiri, kalau dia nemu musikalisasi puisi di YouTube, dia jadi mewek. Nah, itu
bisa tuh ngelihat bunga cakep aja dia jadiin puisi. Nah, itu termasuk ke kategori kecerdasan verbal atau linguistik. Selanjutnya yang kelima yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan di mana kecerdasan ini adalah mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Dia mampu mengenali perasaan dia, saat ini dia sedih, dia tahu harus berbuat apa, saat ini dia bahagia, dia tahu harus berbuat apa, harus mengekspresikannya seperti bagaimana gitu. Kayak contohnya tuh di interpersonal ini adalah penyair, sastrawan, pendongeng. Nah, itu ya mereka adalah orang yang mampu mengekspresikan keadaan perasaan diri dia sendiri. Berarti itu masuk ke dalam kelompok kecerdasan interpersonal. Yang keenam, kecerdasan musikal. Musikal berarti yang suka-suka musik, yang suka lagu, yang suka musik, alat-alat musik, komposer, contohnya tuh kayak komposer, penyanyi, atau pemain-pemain musik yang lain. Itu masuk ke dalam kecerdasan musik. Yang ketujuh, kecerdasan mempelajari alam atau naturalis. Ini yang suka naik gunung, yang suka berpetualang, yang suka dengan tumbuhan, binatang, pokoknya yang berbau-bau alam deh, itu berarti masuk ke dalam kecerdasan naturalis. Yang kedelapan, kecerdasan logika matematika. Ya itu, yang suka ngitung-ngitung, suka rumus-rumus, itu masuknya ke kecerdasan logika matematika. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual, yang tadi sudah saya jelaskan, lebih ke lebih ke kayak mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Bagaimana kok saya bisa begini? Kenapa ya? Gitu. Kok saya banyak yang nggak suka? Itu kenapa ya? Gitu. Pasti itu masuk ke dalam spiritual. Dia memiliki kemampuan untuk mendefinisikan mana tingkat kesadaran dia gitu untuk mengalami kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak. Jadi dia mengertilah bagaimana caranya untuk memecahkan apa yang sedang dia rasakan pada saat itu. Next, sudah sepertinya ya. Sampai di sini, kalau ada beberapa pernyataan saya yang salah, atau ada beberapa pernyataan saya yang kurang, atau yang berlebihan, mohon ditambahkan, dikurangi, atau dilengkapi, atau disanggah pun boleh. Terima kasih Pak Hasan, monggo silakan dilanjut. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya penjelasan yang sangat komprehensif, yang dari awal sampai akhir, yaitu mengenai keberhasilan belajar dan faktor-faktornya yang mempengaruhinya. Di situ dijelaskan juga pengertian belajar, tujuan belajar, perubahan yang terjadi pada orang yang sedang belajar. Ada juga keberhasilan belajar, indikator, alat, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan juga disebutkan juga macam-macam kecerdasan menurut ahli psikologi dan juga teori kecerdasan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Olivia yang sangat jelas penjelasannya. Mudah-mudahan dari teman-teman juga bisa menangkap dengan baik. Dan mungkin sekarang waktunya untuk mendiskusikan materi ini. Apabila perlu kita diskusikan, perlu ditanyakan atau perlu dikoreksi atau ditambahi, silahkan. Waktu kami persilahkan kepada teman-teman semua. Pak Hasan, mungkin saya dulu ya. Oh, baik Ibu, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa presentasi. Mohon maaf, saya ini pakai HP, pakai 2 sebab laptop lagi workshop. Ini kebetulan hari ke-6 menunggu jam nanti post test, penentuan lulus atau tidak. Kalau saya baca dari kiriman yang di makalah itu motivasi belajar, yang keduanya adalah kepercayaan diri, itu tentang pengelolaan kelas. Kemarin saya tugas S1 tentang kesulitan belajar. Ada tugas dari saya untuk observasi. Saya kasih tugas dengan waktu seminggu, mereka dengan Google Form mau mengirim itu.
ternyata masa pandemi ini ya, kita berpikirnya masa pandemi ini memang motivasi belajar anak ini sepertinya bermasalah. Dari hasil presentasi mahasiswa semester 3, ini kesulitan belajar itu ternyata mereka belum terbiasa dengan menggunakan online daring. Biasa tatap muka, kali ini sudah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun menggunakan online. Di situ banyak permasalahan saling menyalahkan. Ya, bukan sama artinya, nah di situ guru dituntut untuk memberikan tugas melalui melalui IT ini mudah dimengerti oleh anak. Nah, kalau SMP SMA mungkin mudah. Nah, kalau SD bahkan ada TK yang online itu ya, belum terbiasa. Makanya nih Mas Menteri mungkin nantinya akan terbiasa sistem di Indonesia belajar seperti itu. Memang pandemi ini ada baik ada tidak baik. Ternyata ya nanti boleh tuh diangkat untuk penelitian model pembelajaran atau motivasi belajar pada saat COVID-19. Nah, ini kita banyak sangat keterbatasan. Guru juga masih coba-coba memberikan tugas lewat yang mudah dipahami oleh anak. Kalau tatap muka offline itu mudah, ya seperti dijelaskan oleh tadi pemakalah, mudah untuk memotivasi anak, menggali kecerdasan anak mudah. Nah, sekarang masalahnya yang perlu kita diskusikan ini ya lewat daring ini. Bagaimana memotivasi anak gitu. Ya. Ini makanya pas ini. Nah, suasana kelas kalau suasana kelas kan apabila offline, dan sekarang online. Ya, dituntut orang tua, guru. Nah, itu untuk memahami anak itu, untuk memotivasi anak belajar itu bagaimana, seperti apa. Gitu ya. Nah, itu yang kita diskusikan. Nggak apa-apa melenceng dari itu. Nah, ini kita itu kondisinya kondisi COVID gitu. Untuk menggali kecerdasan seperti apa, untuk memotivasi anak belajar seperti apa. Ya kalau offline, anak itu nggak perlu dikasih hadiah berbentuk benda, berapa gaji guru, gitu ya. Nah, anak itu dengan pujian, dengan tugasnya langsung dinilai, itu adalah termasuk motivasi buat anak. Kadang-kadang ya guru itu, ya dulu saya jadi guru, itu tugas anak udah di kolong meja, udah di atas meja itu bertumpuk, seolah-olah pekerjaan anak itu tidak dihargai. Seperti itu. Jadi penghargaan itu adalah usaha mereka, karya mereka itu kita baca, kemudian kita nilai, kemudian kita umumkan nilainya dalam di kelas. Anak-anak semua teman-temannya tahu. Nah, bagi yang tidak mengerjakan, itu merupakan hukuman salah sendiri, tidak mengerjakan nilainya jadi kecil. Jadi seperti itu. Ya, itu dulu pengantar dari saya. Nanti mohon maaf kalau tiba-tiba saya menghilang, ini proses mulai, ini masih belum. Silakan. Baik, terima kasih Ibu dosen untuk mengenai motivasi belajar atau kesulitan belajar. Itu materi minggu kemarin yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang minggu kemarin. Sekarang kita melanjutkan lagi kepada materi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Oh ya, ya. Analisa teori-teori kecerdasan. Oke. Lanjut. Ya, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin mendiskusikan materi ini atau mungkin ada saran dan kritikan atau masukan, silahkan. Kami persilahkan waktunya. Assalamualaikum Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Legi. Silahkan Pak Legi. Terima kasih. Saya mau sedikit bertanya sih. Dari pemaparan tadi Bu Aulia itu kan ada faktor eksternal dan internal untuk keberhasilan belajar. Nah, yang saya pengen tanyakan itu dari makalah, dari kedua faktor itu yang paling dominan
untuk menentukan keberhasilan seorang anak itu berhasil itu faktor internal atau eksternal gitu yang dominan. Kalau di presentasi itu berapa persen lah itu Pak. Kalau dipresentasikan. Boleh dua nggak Pak pertanyaannya? Dua melulu. Kalau diizinkan Bu, kalau enggak juga nggak apa-apa, satu aja saya. Jangan berisik. Coba Silahkan aja Pak Legi, diizinkan. nggak apa-apa. Iya, Oh, kalau yang saya nggak bisa, kedua saya seperti lempar ini. ke forum ya. Yang kedua ini seperti ini. Saya suka mendengar dan kalau masalah kalau hadir di acara motivasi itu untuk pintar dan cerdas itu berbeda teksnya. Kalau pintar itu bisa menjawab segala pertanyaan yang dikasih, jadi kayak textbook kalau pintar. Kalau orang cerdas itu bisa dalam segala hal, dari pelajaran dan lain-lain. Karena orang pintar kadang untuk untuk tes wawancara dan bicara itu mereka agak kaku. Seperti mungkin ada bahasanya kutu buku lah kalau itu orang pintar. Nah, untuk mengukur keberhasilan itu dari seseorang itu pintar atau cerdas, saya pengen tahu itu aja sih. Terima kasih. Ya. Itu aja Bu Olive dan Pak Hasan. Ya baik, terima kasih Pak Legi. Di sini ada dua pertanyaan dari Pak Legi, yaitu yang pertama, dari dua faktor keberhasilan belajar yaitu internal dan eksternal, manakah yang sangat dominan, internal atau eksternal? Kalau seumpama bisa dipresentasi berdasarkan penelitian mungkin itu berapa persen, itu pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu yang lebih menentukan untuk dikatakan berhasil dalam belajar itu orang itu pintar atau cerdas seperti itu. Nah, jadi ada dua kata kunci yaitu pintar atau cerdas. Ya, mungkin Bu Olivia silakan Bu. Pak Hasan, monggo. Pak Hasan, Bantu monggo. Pak Hasan. Nah, dimulai dulu. Nanti saya tambahin. Nah, Pak Hasan, baik, monggo. Kalau belum. Belum. Saya belum nikah, belum punya pacar. Iya. Berisik. Monggo Pak Hasan. Ya baik Pak Legi, kalau mengenai antara internal dan eksternal kita nggak bisa mana yang lebih dominan karena apa namanya dua faktor itu saling melengkapi. Tapi kalau saya pribadi menyimpulkan yang mungkin yang lebih dominan yaitu pada faktor internal kepada diri siswa itu sendiri. Faktor internal yang lebih dominan untuk menentukan tingkat keberhasilan belajar itu sendiri. Karena faktor eksternal itu bisa dikatakan seperti kebutuhan kita, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Faktor eksternal bisa dikatakan adalah penunjang untuk keberhasilan. Tapi tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tinggalkan, semua saling melengkapi. Kalau presentasinya saya belum baca mengenai penelitian untuk berapa persen faktor internal, berapa persen faktor eksternal, tapi yang paling menentukan untuk keberhasilan belajar itu yaitu pada faktor internal peserta didik itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, yang paling menentukan pintar atau cerdas. Pastinya orang tidak semua orang dianugerahi oleh kecerdasan, tapi kepintaran, semua orang punya kepintaran, tidak ada orang bodoh. Karena orang dilahirkan fitrah, bagaimana kekosongan itu bagaimana mengisinya, antara mau bergerak atau tidak, mau belajar atau tidak ada orang itu bodoh. Yang ada orang malas. Tapi kalau kecerdasan, tidak semua orang dianugerahi oleh kecerdasan. Karena itu adalah bisa dikatakan tadi, kecerdasan salah satunya yaitu adalah faktor gen atau keturunan dari orang tuanya. Jadi yang paling menentukan sebenarnya, yang menentukan keberhasilan itu peserta didik itu mau nggak belajar, mau nggak meninggalkan kemalasan seperti itu. Kalau dikatakan cerdas atau pintar, saya pengen cerdas, nggak usah belajar tapi saya bisa menjawab seperti itu Pak. Nah tapi apakah orang tua saya itu cerdas, apakah dari nenek moyang saya itu cerdas, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau kepintaran itu semua kita bisa asah, seperti yang dijelaskan Ibu Olivia tadi. Ya seperti itu Pak Legi. Karena seperti yang saya katakan, semua bisa diasah kepintaran itu. Kalau kita melihat kalau dari segi agama ya, wahyu yang berturun pertama kali yaitu surat Al-Alaq, Iqra, bacalah.
Kenapa cuma sekedar membaca? Karena di situ bisa dikatakan pertama kali wahyu turun, Islam belum kuat, apalagi belum dikatakan kuat, belum ada malah seperti itu kan. Mulai di pertama kali wahyu turun, tapi selanjutnya tidak ada menggunakan kata ikro, pasti menggunakan kata tilawah atau utlu ma'uhya ilaikal kitab, atau menggunakan kata tala yatlu, yaitu yang mengartikan membaca dan memahaminya. Nah, itu ada fasenya. Jadi kepintaran itu intinya bisa diasah seperti itu. Itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran juga. Terima kasih Pak Legi. Sama-sama Pak Hasan, luar biasa penjelasannya. Ibu Olivia mungkin ada menambahi tadi. Enggak Pak, udah pas banget. Udah sejalan kita ya. Oke, silakan monggo yang lain. Silakan yang lainnya mungkin dari Pak Matsoni, Pak Arifin, dan Pak Mardiansa atau ibu-ibu yang lainnya. Ibu Indah, Ibu Yanti, Ibu Firly, Ibu Lala, Ibu Ayu. Pak Nuraga mau nanya itu pakainya Pak. Oh ya, silakan Pak Anuraga, kita tunggu-tunggu Pak. Walaupun saya belum nanti nggak bisa jawab, pasti akan dijawab oleh Ibu dosen. Pak Hasan. Pengamat aja, pengamat. Oh ya, silakan. Izin menambahkan boleh? Oh, boleh banget. Jadi tadi kan Pak Legi pertanyaannya tentang yang antara faktor internal dan eksternal apa ya? Ya, persentasenya atau lebih mana yang condong? Malin aja sih. Jadi kan kemarin itu ketika skripsi itu kan pas banget nih judulnya sama dengan skripsi ala gitu. Jadi tentang pola asuh terhadap keberhasilan atau prestasi belajarnya. Jadi bahwa di situ itu hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa adanya faktor internal itu bukan benar-benar ya. Jadi antara faktor eksternal dengan faktor internal itu berkesinambungan. Di sana itu ada satu masalah bahwa yang di sekolah itu gurunya itu udah mengajarkan dengan baik, tapi ketika pulang ke rumah dia itu pola pengasuhan dari orang tuanya. Kan pola pengasuhan itu berarti ada dalam faktor internal apa ya? Eksternal. Internal. Kalau keluarga faktor eksternal. Eksternal emang. Keluarga, lingkungan, masyarakat. Oh iya ya Allah lupa. Ya jadi antara faktor Kalau susah banget sih ngomongnya. Jadi di antara dua faktor itu ya berkesinambungan gitu. Untuk Baik, Lala gimana? Halo, baik, terima kasih. Di